Oke, Bung Rocky, kita ngobrol lagi. Nah, ini saya kira mungkin kalau kita mengacu pada novel siapa? Amin Pani ya, Sandia Kalaning Majapahit gitu ya. Ini ada Sandia Kalaning Pak Jokowi ya dalam situasi ini. Kenapa? Dan Em, jalan yang Joko Pahit, nggak salah. Oke, tapi tadi Anda menyinggung soal obral ya yang di Ibu Kota Baru ya. Da- dan obral ini sekarang terjadi ini untuk yang Anda sebut tadi para pekerja ya, para pekerja asing, tenaga kerja asing itu katanya bisa tinggal di Ibu Kota Baru itu sampai 10 tahun. Itu saya lagi mikir pekerja asing seperti apa nih ya yang mau tinggal di sampai 10 tahun. Terus yang berikutnya itu pegawai-pegawai situ dibebaskan dari apa pajak sampai tahun 2035 gitu kecuali PNS dan pejabat gitu. Jadi ini, bayangin semua hal mesti dikasih insentif supaya orang mau pindah. Padahal sebetulnya kalau kita lihat moral dari ASN ini udah jatuh. Jadi sebetulnya percuma kalau Jokowi masih berupaya untuk beri oleh-oleh atau hadiah yang bersifat eksklusif. Karena bagi ASN, ibu kota negara itu semacam kutukan bagi dia tuh. Karena keadaan di ujung pemerintahan Jokowi itu seluruh hal memburuk. Jadi pasti akan ada suasana psikologi di mana orang enggan untuk pindah ke IKN karena merasa bahwa ini bakal gagal tuh, dan hidup mereka akan terlantar di situ. Walaupun mungkin Jokowi terangkan secara matematis, akuntansi dibuka, anggarannya disediakan, tapi orang nggak percaya tuh. Karena orang tahu bahwa Jokowi udah berkali-kali berbohong dalam janji kebijakan, dan yang sekarang dia berupaya untuk jual murah. Jadi kalau barang dijual murah itu artinya rongsokan kan. Jadi itu yang terjadi tuh, diskon terlalu gede artinya barangnya udah afkiran, itu kira-kira tuh. Nah mental itu yang masuk pada situasi aparat pemerintah sekarang, yaitu kehilangan akses untuk menikmati kemewahan atau potensi kemewahan di IKN. Yang mereka bayangkan itu adalah proyek mangkrak. Ya, 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 ya. Jadi ini bisa disebut sebagai obral besar. Jilid keberapa? Saya nggak tahu. Jilid kedua, jilid ketiga, atau keberapa? Karena berkali-kali obral nih. Ya ini makin lama mungkin nggak laku, sementara barangnya itu mengalami depresiasi setiap setiap minggu di display kan, itu artinya barangnya makin rusak tuh. Ya, Jadi ya. hal ini yang mengherankan juga. Pak Jokowi masih percaya bahwa orang akan invest ke IKN itu. Kenapa ya? Karena berita-berita yang di make up, dibuat-buat oleh kalangan menterinya itu menunjukkan Jokowi masih punya endorsement power untuk membujuk investor luar negeri. Padahal nggak ada sama sekali yang masuk. Ya, ya. Saya bertanya-tanya ini ya, Pak Jokowi betul-betul tidak tahu gitu dan hanya mendapatkan laporan yang baik-baik saja. Atau Pak Jokowi sebenarnya juga tahu juga, tapi beliau mencoba mendinai atau apa ya, menegasikan realitas gitu. Ya itu dia kehilangan kehilangan apa namanya, sentuhan pada realitas. Maka dia mulai bikin imajinasi bahwa itu akan berlangsung di 2024 nanti, kita akan upacara bendera di situ kan. Ini semua kan khayalan tuh, dan bahaya betul ya. Ujung dari kekuasaan seorang petinggi negara isinya adalah bualan dan ilusi, itu bualan dan khayalan Hmm. kan. Coba kita misalnya bayangkan seluruh keterangan Pak Jokowi makin lama makin dangkal. Ya. Mulai dengan membujuk orang untuk dapat konsesi, mulai dengan berharap bahwa aparatur negara yang pertama kali dipindahkan di situ. Lama-lama dia nggak tahu lagi apa yang dia mau jual kan. Hmm. Jadi makin lama orang tahu bahwa ya memang nggak ada yang mau dijual di situ, nggak ada yang bakal laku kan. Dikasih gratis pun mungkin orang merasa ngapain pindah ke situ tuh. Dan nggak ada iklim yang membuat orang merasa perlu untuk pindah IKN. Nah, ini apalagi dengan situasi politik itu harus ini harus kita kaitkan juga dengan kelangsungan rezim Jokowi ya. Sebenarnya secara normal kan kita tahu bahwa itu akan berakhir pada tahun 2024, tapi kemarin ada upaya-upaya menunda dan kita tahu sekarang semua elemen kelihatannya terutama partai politik itu sudah menolak. Artinya apa? Ini kan semakin tidak jelas masa depan IKN ini akan yang kita sebut selalu uncertainty itu ya. IKN ini kan percobaan politik Jokowi untuk membujuk publik supaya percaya bahwa dia masih bisa 3 periode, kan dasarnya itu Oke, sebetulnya. oh, oke, oke, ya, ya, ya. Lama-lama nggak ada harganya IKN itu, karena kelihatan mulai dari menganggap bahwa ini kita nggak akan pakai uang negara, nggak akan pakai pajak rakyat, ini bisnis to bisnis. Makin lama ternyata nggak bisa, maka mulai pakai APBN, mulai dari 10%, 20%, sekarang mungkin 40% APBN akan dipakai di situ tuh. Jadi dia mau push
penganggaran itu, sementara ekonomi nggak bertumbuh kan? Kan konyol dia mau menganggap beban IKN itu akan diletakkan pada APBN. APBN kan itu membengkak terus. APBN membengkak kalau ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang mungkin nggak terjadi. Jadi bagaimana mungkin APBN itu diperluas atau jadi bengkak, sementara motor pertumbuhan itu nggak ada. Kan aneh cara berpikirnya yang disebut Jokowinomics itu. Karena itu terpaksa mesti utang. Nah, tapi utang pun saya kira sekarang kan juga tidak mudah. Satu, ada persoalan bahwa memang ekonomi dunia sedang memburuk ya. Banyak negara-negara juga mengalami persoalan likuiditas gitu. Bahkan selama ini seperti Cina yang diharapkan bisa menjadi bantuan besar, itu juga mereka juga sedang kesulitan gitu. Nah, ini saya kira kemudian di satu sisi ya itu proyeksi itu nggak menarik juga. Jadi buat mereka apa manfaatnya dengan menanamkan uangnya di Indonesia gitu. Itu yang nggak pernah kita paham itu. Nggak ada satupun sinyal bahwa investor asing mau tanam uang di Indonesia, apalagi soal IKN. Mereka mungkin pergi ke Timur Tengah tuh karena properti di Timur Tengah lagi booming. Mereka mungkin pergi pada riset new material, riset energi terbarukan yang pasti potensial untuk menghasilkan benefit di dalam jangka yang tidak terlalu lama tuh. Jadi ngapain datang ke Indonesia tuh? Sistem hukumnya kacau, orangnya korup, ketegangan sosialnya tinggi, ngapain itu? Itu kan hal yang mudah kita lihat. Dan investor asing paling jago untuk membaca itu melalui podcast-podcast semacam FNN. Jadi podcast-podcast kritis itu justru dibaca oleh investor asing, dan itu yang menyebabkan seluruh ilusi dari pemerintah mengatakan bahwa udah masuk MOU. Ya MOU itu hanya bohong-bohongan tuh. Udah masuk 1.200 triliun iya, tapi itu dalam bentuk janji dan nggak terjadi tuh. Yang paling memalukan adalah Elon Musk, dia pamerin pabriknya dia itu persis di depan ibu kota kita itu di Kuala Lumpur kan itu sinyal sebetulnya bahwa kita itu nggak dianggap sebagai tempat yang lukratif, tempat yang memungkinkan modal asing itu ditanam dan percaya bahwa akan kembali. Ya. Tapi kalau kata Pak Luhut kan itu baru kalau di Kuala Lumpur itu baru cuma showroom gitu. Yang akan dibangun itu pabriknya kan di Indonesia gitu. Ya udah kita tunggulah itu apa yang mau terjadi, dan keadaan makin lama makin memburuk. Lalu Elon Musk bilang ya udahlah, saya masuk ke Indonesia untuk mengacaukan industri, dan seperti kelakuan Soros di awal reformasi, dia ambil capital gain, dia keluar, maka pasar uang Indonesia ambruk kan begitu kan. Elon Musk bisa lakukan hal yang sama, bukan Elon Musk-nya tapi gengnya ini bisa memanfaatkan potensi Elon Musk untuk merampok Indonesia di dalam papers, di dalam pasar uang kan, itu soalnya. Jadi akan terjadi semacam para short termis ini, pemain jangka pendek ini tiba-tiba kabur aja dari Indonesia tuh. Dan itu pertanda bahwa Indonesia memang lagi diincar untuk dikerjain secara finansial. Ya. Tetapi kan begini ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, kita bukan kalau kita ya, saya kira sebenarnya orang-orang seperti Pak Jokowi juga paham gitu ya, dengan situasi sekarang ini bukan berkejaran dengan waktu lagi. Sebenarnya sudah tidak cukup waktu lagi yang tersedia buat Pak Jokowi. Peristiwa politik itu akan terjadi pada tahun ini, ya, Bung Rocky ya. Tahun ini akan ada pendaftaran presiden, dan dengan begitu berarti begitu para presiden baru itu terpilih, didaftarkan, dari situ mereka sudah tahu, oh kira-kira ke depan akan seperti ini Indonesia. Dia artinya mereka pasti akan lebih menunggu pemimpin yang baru gitu ketimbang deal dengan pemerintahan sekarang. Mungkin nggak perlu lama lagi, dalam 2 hari ini capital outflow udah terjadi itu. Ini mereka yang punya uang besar pasti udah kaburin duitnya itu, masuk ke Swiss, pergi ke Singapura, dan tunggu perubahan politik itu pasti terjadi karena mereka pantau bahwa bagian lubang hitam politik Indonesia udah menganga tuh. Dan itu yang paling peka adalah para pemilik modal, itu udah terbang lah modal-modal itu. Kalau dicari sekarang mungkin ya separohnya udah siap-siap, ada yang papersnya udah ditukar tambah dengan bond di negara Cina atau dimanapun itu, karena itu adalah kan semua sifat finansial dunia itu kan footloose, dengan mudah pindah-pindah dalam 2 detik juga udah terbang. Jadi itu yang nggak mungkin dicegah. Atau mereka yang punya cash mungkin kardus-kardus sudah disimpan di Halim dan akan diangkut oleh private jet gitu kan. Dianggap aja itu kardus buat sebetulnya. Padahal itu uang semua yang mau dibawa kabur tuh. dan selain tadi itu bawa footloose, tapi dan uang itu, duit itu tidak punya nasionalisme ya Bung Rocky ya. Dia sangat pragmatis mengikuti kemana dia bisa berkembang biak begitu.
Ya iya, itu yang mau ditahan di Indonesia dengan Bank Indonesia kasih insentif buat taruh di bank, maka uang kalian itu nggak akan diputar untuk pihak ketiga tuh. Hanya untuk sebagai buffer likuiditas valuta asing tuh. Tapi nggak ada juga yang masuk kan. Jadi bayangkan udah diminta untuk diamankan di Bank Indonesia, mereka nggak percaya. Jadi betul bahwa nasionalisme dari dolar atau rupiah itu adalah keuntungan, bukan kebangsaan. Jadi semua yang sifatnya bisa ditransaksikan itu pasti nggak punya nasionalisme. Saya jadi teringat ini kebijakan Pak Jokowi. Ini kan sebenarnya mengingatkan kita ya soal paket stimulus ekonomi dulu ya. Ya, Kita ingat ya pada periode pertama Pak Jokowi banyak sekali melakukan stimulus ekonomi. Sampai saya lupa berapa belas itu. Dan memang nggak ada hasilnya. Dan kelihatannya pola yang sama itu mau coba diterapkan di ibu kota baru dengan paket-paket dengan stimulus-stimulus dengan bonus-bonus yang sangat tinggi. Tapi ya tetap saja menurut saya persoalannya bukan soal bonusnya, tetapi uncertainty-nya itu yang jadi persoalan. ya semua stimulus itu kan dimaksudkan untuk mengundang dan mempermudah investor Ya. masuk. Tetapi bagi investor itu stimulus itu cuma diperlukan kalau mereka memang udah putuskan akan masuk ke Indonesia tuh, karena melihat potensi pertumbuhan ekonomi, potensi stabilitas politik, potensi kepastian hukum, semua itu nggak ada. Jadi justru karena nggak ada dikasih stimulus. Nah, investor asing merasa aneh banget kalian tuh. Kasih dulu hal yang fundamental, baru tawarin kita stimulus. Kan itu dasarnya kan. Jadi semua pebisnis asing itu akan datang untuk melihat kerusakan lingkungan berapa banyak ya. Korupsinya berapa banyak tuh. Hakim-hakim yang nakal berapa banyak tuh. Kan semua perusahaan asing punya semacam unit intelijen untuk memantau pelaksanaan hukum di Indonesia tuh. Kalau mereka anggap bahwa hal yang paling mendasar itu kepastian hukum nggak ada, mau dikasih stimulus apapun dia nggak mau datang gitu. Itu gampangnya begitu. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Jadi dari situ sebenarnya kita sedikit membantu Pak Jokowi memberikan clue lah ya, begitu ya. Mungkin saja Pak Jokowi mungkin tidak dapat masukan yang hal semacam ini karena orang ada kecenderungan pada presiden pasti dia akan melaporkan apa yang ingin didengar oleh Pak Jokowi, bukan apa yang realitas terjadi di lapangan. Ya, itu hal yang kita tahu Pak Jokowi memang nggak punya kapasitas untuk memimpin hal yang serumit yang kita bicarakan tadi itu. Tapi sekali lagi, justru karena beliau tidak kasih sinyal mampu untuk menyelesaikan tumpukan soal sebulan ini, maka para spekulan di Singapura udah siap-siap untuk mempermainkan kursi Indonesia tuh. Jadi dalam 1 minggu ini pasti akan ada gejolak harga mata uang lagi. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi kita. Tetap 0%. Ya. 0%. Yes. Dasar dari seluruh pembalikan politik. Oke, thank you. Yes.